Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Naam ya ibadallah, seperti telah kita ketahui di khutbah yang lalu bahwa khutbah pada Jumat hari ini berarti telah kita masuki bulan baru, bulan Dzulhijjah. Yang mana bulan Dzulhijjah Allah menjadikan keutamaan-keutamaan padanya. Ada 10 hari pertama yang mana amalan-amalan soleh pada hari-hari tersebut sangat dicintai oleh Allah, sesuai hadis yang asalnya di Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Abbas, maka datang dari Imam Ahmad dan Abi Daud, dan yang akan saya bacakan dari Sunan Abi Daud. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma min amalin ahabba ilallah fi hadhil ayyamul ashr. Maka tidak ada, maka lafaz ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abi Daud semakna, maka tidak ada amalan-amalan ahabba ilallah fiha, yang paling dicintai oleh Allah pada hari-hari tersebut, fi ayyamil ashr, di 10 awal Dzulhijjah. Maka berkata seseorang kepada Nabi, ya Rasulullah, wal jihad fi sabilillah, bagaimana orang yang berjihad? Wal jihad fi sabilillah, maka tidak ada apa-apanya dengan amalan-amalan di hari-hari awal 10 Dzulhijjah. Ila rajulun yakhruju bimalihi wa jismihi walam yarji', kecuali seseorang yang memang berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan jiwanya dan tidak kembali meninggal di medan perang, maka itu bisa jadi lebih baik. Maknanya dari permisalan amalan jihad yang disebutkan oleh Nabi menunjukkan bahwa amalan-amalan di siang-siang di 10 awal Dzulhijjah ini benar-benar sangat dicintai oleh Allah lebih dari amalan-amalan di 10 hari yang lainnya. Maka oleh sebab itu, kita sebagai kaum muslimin yang mana kita hidup di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, maka kita yang sibuk beribadah tentunya memikirkan
bagaimana cara beribadah yang baik dan benar. Maka di sini Allah telah memberikan 10 dari hari-hari di siangnya yang amalan-amalan padanya sangat dicintai oleh Allah dan dianggap agung oleh Allah. Maka seorang mukmin yang berakal dan mempunyai hirs, semangat, spirit yang baik, tidak akan pernah menyia-nyiakan 10 hari tersebut. Maka kita jadikan 10 hari ini, mulai dari hari ini, siang hari ini, hari Jumat, sampai seterusnya sampai hari Idul Adha. Maka hari demi hari yang akan kita lewati adalah hari-hari yang agung untuk melaksanakan amal-amal soleh. Maka kita ambil petik. Yang pertama, kita harus bersyukur kepada Allah, karena Allah bisa menjadikan kita untuk hidup di 10 hari-hari yang utama ini. Maka berapa banyak dari manusia yang diharamkan darinya, mulai dari ditiadakan umurnya sebelum masuk kepada bulan Dzulhijjah ini, atau dia masuk kepada bulan Dzulhijjah dalam keadaan lalai, tidak pernah sholat, tidak pernah berpuasa, tidak peduli dengan ibadah kepada Allah. Maka alhamdulillah Allah menjadikan kepada kita yang hadir di Masjid Mukbil Al-Wadi ini bisa mendapatkan insya Allah 10 hari-hari yang mulia dalam keadaan beribadah kepada Allah, seperti dalam keadaan berpuasa. Dan di ma'had ini semuanya berpuasa kecuali Pak Tukang mungkin, dan juga menuntut ilmu. Maka kita melaksanakan pengajaran bahkan ba'dal fajr untuk mendapatkan keutamaan ini, dan bahkan melaksanakan sholat-sholat berjamaah dan terus-menerus dalam berdakwah dan menuntut ilmu. Maka ini semuanya adalah keutamaan yang besar yang harus kita syukuri. Maka pertama, kita harus mensyukuri kenikmatan ini dengan memanfaatkan semaksimal mungkin dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Dan yang kedua, setelah tadi bersyukur kepada Allah, maka menyibukkan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini dengan penuh amal-amal saleh. Maka jadikanlah barakallahu fikum 10 awal di bulan Dzulhijjah ini sebagai acceleration, sebagai percepatan, mengumpulkan pundi-pundi amal-amal saleh kita, zadun liyaumil ma'ad, sebagai bekal di hari kiamat kelak. Dan jadikanlah 10 hari ini sebagai fire booster, sebagai pelejit keimanan kita, sehingga dalam 10 hari ini kita menjadi orang-orang yang utama di sisi Allah, dengan bertambah amal, bertambah ilmu, bertambah juga dari ketakwaan dan keimanan kepadanya. Maka inilah yang kita harapkan untuk mendapatkan kebaikan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Dan yang ketiga, pembahasan kita pergunakan 10 hari di bulan Dzulhijjah awal ini sebagai tazkiyatun nafs, sebagai pensuci dari jiwa-jiwa kita, yang mana tiap hari kita tidak pernah lekang daripada dosa-dosa. Maka purification of the self, penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, pada kesempatan 10 di awal Dzulhijjah ini, kesempatan emas, di mana kita memperbaiki diri kita, mensucikan diri kita dengan sholat berjamaah, dengan puasa di siangnya, dan dengan bertobat kepada Allah, banyak beristighfar, membaca Al-Quran, dan berzikir kepada Allah. Maka ini semuanya adalah sarana untuk tazkiyatun nafs,
untuk memperbaiki diri-diri kita. Maka ketahuilah bahwa permasalahan tazkiyatun nafs, pensucian diri, menjadi seseorang yang berakhlak mulia, menjadi seseorang yang bikhuluqin hasanin, berakhlak yang mulia, good manner, maka ini adalah harapan yang diharapkan bisa kita mendapatkannya di 10 awal di bulan Dzulhijjah ini. Maka menjadikan diri kita dengan tazkiyatun nafs, mempunyai akhlak yang mulia, maka akhlak yang mulia itu ya ibadallah sangat diperlukan untuk seluruh kaum muslimin. Baik orang awam mempunyai akhlak mulia sangat baik, apalagi bagi seorang dai yang mengajak kepada agama Islam, yang menjadi tokoh dan pembimbing kepada agama Islam, maka good manner ataupun husnul khuluq sangat dibutuhkan oleh seluruh kaum muslimin, awamnya ataupun orang-orang yang berilmunya. Maka dulu Nabi kita mempunyai akhlak yang mulia. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Maka sungguhnya kamu, wahai Muhammad, mempunyai akhlak yang mulia. Maka Nabi kita, sumber tauladan kita, yang menjadi sosok figur bagi kaum muslimin, terutama para dai-dai ilallah yang menyebarkan agama Islam, maka sosok figur kita adalah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang mulia seperti disebutkan di dalam Al-Quran tadi. Dan begitu pun di dalam hadis, di mana seorang tabi'i Hisham bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Kaifa kana khuluq Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam?" Maka bagaimana dulu akhlak mulianya Nabi? Contoh, berikan bagaimana akhlak mulianya Nabi. Maka dijawab oleh Aisyah, "Hal qara'ta al-Qur'an?" Apakah kamu membaca Al-Qur'an? Naam. Fa idza qara'ta al-Qur'an fa inna khuluqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana al-Qur'an. Maka dijawab oleh Aisyah, "Kamu menanyakan akhlak Nabi, apakah kamu membaca Al-Qur'an?" Tentu. Maka ketahuilah, dulu Nabi Muhammad akhlaknya adalah pengamalan dari isi Al-Quran semuanya. Maka di Al-Quran banyak sekali ajaran-ajaran untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan dan menjadikan manusia mentazkiyatun nafs, memperbaiki dirinya dan mengajak kepada akhlak yang mulia. Maka Nabi Muhammad mempraktekkan semua akhlak mulia yang ada di Al-Quran. Maka di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari Muhammad ibn Ajlan, dari Al-Qaqqa, dari Abi Saleh, dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innama bu'istu liutammima salihal akhlaq wa fi riwayah makarimal akhlaq." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu," sesungguhnya aku diutus kepada seluruh manusia, terutama kepada kaum muslimin, liutammima salihal akhlaq, untuk menyempurnakan dan mempraktekkan dan merealisasikan di kehidupan manusia akhlak-akhlak yang mulia. Maka hadis ini hadis yang sahih, dihasankan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain. Maka di dalam hadis yang sahih ini disebutkan, aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia kepada seluruh manusia.
Maka oleh sebab itu Nabi Muhammad, panutan kaum muslimin, mempunyai akhlak yang mulia dan diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka kita sebagai pengikut Nabi Muhammad dan kita sebagai dai-dai, pewaris ilmu-ilmu Nabi Muhammad, maka kita harus mempunyai akhlak-akhlak yang mulia, karena kita mengikuti Nabi kita dan kita sebagai kaum muslimin mengikuti nabinya. Maka dari mengikuti Nabi Muhammad adalah tazkiyatun nafs. Kita berusaha untuk memperbaiki diri kita sendiri untuk menjadikan akhlak yang lebih mulia. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Fastaghfiruh, innallaha ghafurun rahimun.